Salam saudara, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang perempuan dan naga dalam kitab Wahyu pasal 12. Dalam tayangan kali ini akan dibagi menjadi 3 tayangan, dan tayangan ini adalah tayangan yang pertama. Dalam alunan waktu yang abadi, seorang wanita muncul di langit, berselubung matahari, seperti jubah emas, bulan di bawah kakinya bagaikan permata, dan mahkota 12 bintang menghiasi kepalanya dengan anggun. Ia berada dalam keadaan hamil dan berteriak kesakitan, siap untuk melahirkan. Kehadirannya sangat megah, tetapi dalam waktu yang bersamaan muncul makhluk lain, seekor naga. Merah menyala, memiliki 7 kepala bertata, dan 10 tanduk menakutkan. Ekornya menghapus sepertiga bintang-bintang dari langit, menjatuhkan ke tanah. Sang naga berlutut di depan wanita yang melahirkan, menunggu untuk anak yang akan dilahirkan. Akhirnya perempuan itu melahirkan seorang anak yang nantinya akan memimpin semua bangsa dengan tongkat besi. Namun sebelum naga dapat mencengkeramnya, anak itu dirampas dan dibawa ke hadapan tata Allah. Perempuan itu lalu melarikan diri ke padang gurun, menuju tempat yang telah disediakan Allah untuknya, di mana ia akan dirawat selama 1260 hari lamanya. Saat itu dalam tayangan hari ini, kita akan belajar bersama tentang perempuan dan naga. Apakah yang sebenarnya diperlihatkan Allah kepada Yohanes untuk menunjukkan segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Ini merupakan tayangan yang pertama dari 3 tayangan yang sudah saya persiapkan, saudara. Kitab Wahyu adalah sebuah penglihatan dari Yesus Kristus yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa, yang menyingkapkan apa yang akan terjadi sebelum kedatangannya untuk kedua kali, di mana untuk mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Kitab yang menarik ini juga disebut sebagai kitab Apokalipsis, dari kata Yunani yang berarti wahyu atau penyingkapan rahasia ilahi. Kitab-kitab nubuat ini terutama ditulis dalam gaya kronologis dengan jeda sesekali untuk bagian subjek-subjek tertentu. Wahyu pasal 12 adalah salah satu bagian ini yang menyediakan sejarah yang membentang dari masa sebelum manusia ada hingga masa sebelum kedatangan Kristus kembali sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Wahyu pasal 12 dimulai dengan pernyataan, maka tampalah suatu tanda besar di langit, ayat yang pertama. Kata di langit ini mungkin berarti di langit, bukan di surga itu sendiri. Istilah langit dalam perjanjian lama bisa merujuk kepada atmosfer di atas bumi atau tempat di mana Allah berdiam, jikalau itu langit tingkat yang ketiga. Sedangkan kata tanda berasal dari kata Yunani semenion yang berarti suatu tanda, tanda, lambang, suatu kejadian yang tidak biasa yang melampaui jalannya alam. Tanda besar pertama adalah suatu penglihatan tentang seorang perempuan yang melahirkan seorang anak, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang pertama. Kemudian dalam pasal 12 ayat yang ketiga, kita dapat membaca dan memperhatikan, dan suatu tanda lain tampak di langit. Dengan demikian kita memahami bahwa ketiga simbol ini, perempuan, anak kecil, dan naga, yang mewakili hal-hal yang melampaui kejadian-kejadian alam yang biasa. Seperti yang kita lihat, ketiga tokoh ini melambangkan 3 kekuatan rohani utama yang telah bekerja selama beberapa ribu tahun. Lalu, siapakah wanita di dalam kitab Wahyu pasal 12? Seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan ini dilukiskan dengan indah, antitesis dari pelacur besar di Wahyu pasal 17 ayat 4 yang melambangkan pemerintahan dunia antikristus seperti Babel, Roma, dan sistem dunia antikristus akhir zaman. Ada 2 teori tentang sumber gambaran Yohanes ini. Dalam Kejadian pasal 3,
di mana ada seorang perempuan, ular, dan seorang anak manusia. Gambaran yang kedua tentang kiasan lain untuk melahirkan dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, Israel digambarkan sebagai seorang perempuan yang sedang melahirkan. Saudara bisa perhatikan dalam kitab Mika pasal 4 ayat 10, karena itu perempuan ini mewakili umat Allah yang sejati. Tetapi di dalam ayat 13-17, dia akan menjadi umat Allah di perjanjian baru, melarikan diri dari murka naga. Selanjutnya dikatakan 12 bintang. Sekali lagi prasangka kita mendorong interpretasi dalam perjanjian lama, maka mengacu pada 12 suku bangsa Yahudi. Dengan demikian, wanita dalam kitab Wahyu pasal 12 digambarkan sebagai wanita yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Perempuan ini mewakili Israel di perjanjian lama. Dalam kitab Perjanjian Lama, Allah menyebut umatnya sebagai wanita yang telah ia kenakan. Dalam kitab Perjanjian Lama, Allah menyebutkan umatnya sebagai wanita yang telah ia perkenan dengan hormat dan kemegahan. Dalam kitab Yehezkiel pasal 16, mahkota dengan 12 bintang mungkin merupakan simbol dari 12 suku Israel. Saudara bisa perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 9-10. Di seluruh kitab Wahyu pasal 12, kita melihat bahwa wanita itu berulang kali dilindungi oleh Allah, khususnya saat mendekati waktu untuk kerajaan Allah kita didirikan di bumi. Dalam kitab Perjanjian Baru, gereja Allah, gereja Tuhan, dilambangkan sebagai wanita yang telah dipertunangkan kepada mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Gereja Perjanjian Baru disebut sebagai Israel milik Allah. Galatia pasal 6 ayat 16. Dan disamakan dengan Yerusalem di atas yang disebut sebagai ibu kita semua. Para anggota gereja digambarkan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Di saat Kristus kembali ke bumi, di mana akan terjadi perjamuan kawin anak domba, perempuan yang telah dipertunangkan dengan Kristus, yaitu para gerejanya, yang disebut istrinya di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7. Dan cukup menarik juga apabila dicatat bahwa gambaran seorang wanita yang tidak terhormat, yang disebut pelacur besar, digunakan dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 untuk menggambarkan gereja palsu yang menipu banyak orang. Saudara bisa baca lebih lanjut di dalam perempuan di dalam kitab Wahyu pasal 12 adalah bangsa Israel pilihan Allah, digambarkan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Pasal 12 ayat 5. Sesungguhnya Yesus Kristus lahir ke dalam bangsa ini. Ayat itu berlanjut, tiba-tiba anaknya diangkat kepada Allah dan kepada tahtanya. Bahasa di sini memperjelas bahwa Yesus adalah anak dalam Wahyu pasal 12. Yesus adalah pribadi yang dinubuatkan akan memukul bangsa-bangsa dan mengembalakan mereka dengan gada besi. Wahyu pasal 19 ayat 15. Kristus juga adalah pribadi yang setelah kebangkitannya diangkat ke surga dalam awan-awan kemuliaannya. Sakit melahirkan digunakan sebagai bentuk simbol untuk peristiwa tiba-tiba, namun diharapkan rasa sakit atau masalah yang terkait dengan sebuah peristiwa yang diharapkan adalah merupakan awal sesuatu yang baru dengan potensi yang besar. Orang-orang Yahudi percaya bahwa kedatangan masa baru akan melibatkan penganiayaan dan masalah. Janus menggunakan konsep ini untuk menunjukkan konflik antara iblis dan para pengikutnya, dan Allah dan pengikutnya. Peristiwa di dunia akan menjadi buruk dan lebih buruk, namun Allah lah yang mengendalikan sejarah.
pengikutnya dilindungi di tengah penganiayaan dan kemenangan di tengah kekalahan sementara, bahkan kematian fisik. Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 21. Lalu saudara, bagaimana dengan gambaran sebenarnya naga yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12? Jikalau saudara ingin mendapatkan jawabannya, saudara bisa menyimak dalam tayangan berikutnya tentang siapakah naga tersebut. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.